Kembali lagi di acara yang membuat wacana kita di dalam pemikiran kita yang begitu mutar-mutar. Sehingga membuat sesuatu di dalam tubuh kita mengeluarkan kata-kata hahaha. Dan orang-orang yang di sini pun begitu. Ketika kata-kata yang dilontarkan mengandung unsur-unsur yang memang saya sih malah. Kembali lagi di Stand Up Metro TV. Bersama saya Megdani dan teman-teman saya dan juga Vicky Prasetyo. Setelah Vicky tadi kita menyaksikan dia stand up. Iya. Khotbah bukan. Kita akan menyaksikan teman-teman saya untuk roasting Vicky seperti apa dan nanti Vicky boleh mengomentari tapi tidak di sini, di rumah aja lewat SMS. Enggak di sini. Untuk yang pertama kita panggil, ini dia, Awe. Ajar we. Selamat sore semuanya. Jadi ini Mas Vicky ya. Tadi dia bilang katanya berat jadi dia ya. Dia nggak mandang Kang Mas Sidik ya. Beratan mana ya katanya berat jadi saya. Ini dia tuh berat tuh dia. Dia bilang apa? Komunitas generasi ya. Ngaco ya. Mana ada komunitas generasi, ada komunitas nyender tuh ada. Komunitas muluk portal tuh baru ada. Ini aneh-aneh aja ya. Tapi gini ya, ini Mas Vicky ini banyak yang ngeledekin. Banyak ngeledekin suka, ini apaan sih orang masa gitu aja, kayak gitu, cuman gitu doang bisa terkenal gitu. Tapi sebenarnya yang bikin terkenal kita-kita juga. Karena kita demen nontoninnya gitu kan. Iya, nih contohnya apa? Contohnya misalkan sinetron. Oh sinetron ini banyak dibully katanya, oh apa sinetron jelek. Tapi tetap aja nih, suka ditonton ya kan. Kayak gue di rumah gitu tuh nonton nih sinetron. Ini apa ini sinetron nih? Wah masa begitu sih? Wah gak masuk akal banget. Tapi sejam itu gue ikutin. Lama pas habis, wah habis sih. Itu ya, jadi kita tuh ngikutin terus gitu malah tuh. Kayak nyokap gue juga tuh, aduh nyokap gue tuh bener-bener, dia tuh tiap hari gak bisa tanpa nonton sinetron terus. Sampai itu tuh jadinya ke bawah-bawah gitu. Kehidupannya tuh kayak sinetron gitu. Sekarang gue pulang gitu kan. Terus itu kemarin uang listrik udah dibayar. Mama juga nggak tahu. Yang jelas listriknya masih nyala sampai sekarang. Lu biasa aja kali apa sih? Muka gue tuh aneh aja. Kalau lu mau lebay-lebay kan gitu kadang-kadang, mah masak hari ini? Maafin mama. Mama nggak sempet masak hari ini. Ya udah, beli aja nasi padang ya kan. Itu nyokap gue suka gitu ya. Dan kalau ngomong sinetron tuh kan ini ya ada tren-trennya ya. Dulu pertama tuh trennya tuh temanya anak sekolahan ya. Terus habis itu yang tukang-tukang naik haji ya. Ya kan, tukang bubur naik haji, tukang apa lagi? Tukang somai naik sepeda, apa namanya? Naik haji ya. Nah, itu kenapa itu booming di Indonesia? Terkenal, kenapa? Menarik ceritanya. Karena itu dibikinnya di Indonesia. Jadi tukang bubur naik haji, wah seru nih. Kayak gimana? Karena kalau dibikinnya di Mekah, tukang bubur naik haji, biasa aja. Ya kan? Tukang bubur nih. Bapak kenapa sedih? Saya pengen naik haji pak. Ya udah pak naik haji aja. Oke. Jalan nyampe udah. Udah sampai. Orang di Mekah. Ramenya tuh karena ini di Indonesia itu. Ada lagi sekarang tuh kalau abis yang tukang-tukang naik haji, sekarang tuh lagi ngetren itu ini. Yang siluman-siluman. Ganteng-ganteng serigala, ya kan. Ada 7 manusia harimau, ya. Ada ya. Nah itu kenapa menarik? Karena hewan yang dipilih tuh yang garang-garang. Ya kan 7 manusia harimau. Coba kalau 7 manusia siput. Wah gak seru coy. Gak bener ada. Teman kita diserang. Kita harus bantu dia. Ayo. Ya lama. Satu episode, satu adegan itu. Dan ini banyak yang bilang nih Mas Vicky ini katanya ngomongnya aneh ya. Katanya ngomongnya kok aneh banget sih. Sebenarnya yang ini ada yang gunting kuku di sana itu. Yang gunting kuku kedengeran suaranya. Mengganggu gua. Cetek. Lagi sepi-sepi ya gunting kuku. Memang tadi tuh, oh iya, ini Mas Vicky ini katanya ngomongnya aneh ya. Sebenarnya yang ngomongnya aneh bukan Mas Vicky doang.
Komentator bola juga suka aneh ngomongnya. Ya kan? Misalkan gini nih. Ya, umpan Lampung ke depan dan sayang sekali tidak ada siapa-siapa. Nah itu emang pemainnya pada kemana? Study tour. Nggak ada siapa-siapa itu gimana sih itu rame begitu? Ada gini, umpan ke depan, tidak ada orang. Yang main apaan? Pot bunga. Yang main kan orang itu. Gimana ceritanya nggak ada orang? Ada gini, bagaimana Bung menurut Anda tentang pertandingan ini? Ya menurut saya apapun bisa terjadi Bung. Apapun bisa terjadi. Emang mungkin nih kipernya masuk bawa gerobak somai? Terus dagang gitu kan nggak mungkin. Apapun bisa terjadi gimana? Udah gitu ya kadang-kadang nih ada gini, suka nanya gitu kan, suka nanya tapi jawab sendiri. Jadi gini, ya kita lihat Bung, apa yang terjadi Bung? Tendangannya kena tiang gitu. Dia nanya sendiri, jawab sendiri. Apa yang terjadi? Tendangannya kena tiang. Harusnya kalau nanya, ya biarin penonton yang jawab gitu kan ya. Apa yang terjadi Bung? Ya. Apa yang terjadi? A. Tendangannya kena tiang. B. Tendangannya kena Paji. Atau C. Nggak jadi nendang. Nah, kirimkan jawaban Anda ke SMS gitu. Nggak jelas nih ya. Dan Mas Vicky ini, dia nih katanya tinggal di Bekasi. Sama gue ya. Dan ini menurut gue nih menyalahi kodrat orang Bekasi ya. Karena orang Bekasi itu kalau ngomong nggak demen yang ribet-ribet. Beneran, orang Bekasi itu kalau ngomong setengah-setengah, nih ngomong ribet banget nih. Jadi orang Bekasi nggak gitu, orang Bekasi itu gini ya. Di Bekasi itu nggak ada sekolah, adanya kola. Mana tong? Kola. Senya hilang tahu kemana? Di Bekasi nggak ada yang pakai sepatu, adanya pakai patu. Pakai apa tuh? Pakai patu nih bang. Ya. Itu ya kan ya. Ini kalau misalkan lu di Jakarta nih, lo ngomong kan misalkan, gue ini nih lagi sakit nih. Oh emang kenapa? Gitu kan ya. Kalau di Bekasi beda. Gue sakit nih. Emang apa? Nah, itu hilang kata-kata itu. Kalau di Jakarta misalkan orang biasanya kan, masa bodoh amat gue mah gitu ya. Kalau di Bekasi apa? Bagenin. Udah tuh. Itu satu kata udah mencakup semuanya ya. Dan ini kemarin Bekasi banyak dibully ya. Gue tuh sedang memperbaiki nama kota gua ya. Lalu keluar Vicky nih merusak lagi ya. Gua capek jadinya nih. Tuh kan bener kan orang Bekasi tuh kurang gizi tuh lihat tuh. Ngomongnya begitu gitu. Itu gitu lah ya. Sakit hati gua. Emang ledek-ledekan tuh orang Bekasi tuh ledekin parah-parah. Katanya dibilang kalau lo mau tahu anak Bekasi ya, itu tinggal dicium aja. Kalau bau gosong berarti anak Bekasi tuh. Katanya gitu. Kurang ajar. Baik lagi ke Mas Vicky ya. Ini tapi Mas Vicky ini dia biar kayak gini-gini dia punya fans juga. Fansnya dia punya fans yang fanatik juga. Salah satunya tuh ibunya sendiri. Ibunya ngefans banget sama dia. Kadang kan gitu ya, kalau orang tua tuh pasti sayang sama anaknya kan ya. Cuma maksud gua gini loh. Sesayang-sayang orang tua ya, kalau anaknya bandel mah dimarahin harusnya. Bener gak? Ini kadang-kadang nih orang tuanya, apalagi kalau anak masih kecil itu anaknya badung gitu nggak dimarahin, malah dipuji-puji. Ini gue pernah yang ngalamin kejadian ya, gue lagi ngantri di restoran fast food ya di McHi, McHohal. Nah. Di McHohal. Bukan gitu, kasih kan Donald. Ya terus gue lagi ngantri, terus gue pesen kan, ya pesen paket ya udah. Terus kan biasanya suruh minggir ya, Mas bisa nunggu sebelah gitu kan ya. Gue pinggir nih nunggu. Ini ada ibu-ibu datang nih sama anak kecil nih. Terus kentang gue datang, baru kentang gue doang, gue masih nunggu kan. Ini bocah kecil ini nih, kurang ajar nih satu nih. Dia ngambilin kentang gue dimakanin. Wah kentang gue dimakanin nih kan ya, gue gimana? Dan ini maksud gue berharap ibunya marahin dia dong ya kan ya. Ini itu jangan tuh punya om gitu kan gitu ya. Ini enggak malah dipuji-puji. Adek, itu kentang siapa itu? Itu kentangnya om. Lucu banget sih kamu ya. Kata gue, ini kan kentang gue ya kurang ajar. Nih gue penasaran sama nih anaknya Badung dipuji. Ini kalau anaknya gue jitak masih dipuji nggak gitu ya? Kan gue jitak nih, pak gitu sampai benjol ya kan? Iya, ini benjol lucu banget tadi. Benjol gitu. Mana? Karena orang tua tuh kelebihan bangganya sama anaknya gitu. Kayaknya anak tuh jadi bahan pamer buat ke orang-orang kan. Makanya itu, Ma, mau datang Ma. mamanya siluman nggak kelihatan.
Ya kan kadang-kadang gitu ya, kelebihan terlalu apa, mau ditunjukin nih anaknya bisa apa. Makanya kadang-kadang anak-anak tuh suka diajarin atraksi, ya kan? Anak kecil suka diajarin atraksi apa coba? Mata genit. Ya kan? Gue punya ponakan ya umur 1 tahun, cowok nih, cowok. Terus udah lama gak ketemu, akhirnya ketemu. Terus nyokapnya dia nih, kakak gue nih, itu kayak mau nunjukin skill lagi tuh. Tuh tunjukin kok mata genit, mata genit. Gue gak masalah sebenarnya, tapi kan ini cowok ya. Masa cowok mata genit, ya kan ya? Maksud gue cowok apa kayak macuan dikit gitu, misalkan tunjukin om ya, mata moker, mana mata moker. Alam, nyokap Alam. Gue kan sebagai om seneng ya kan. Anjing, keren lu, gitu ya. Atau apa kayak misalkan, adik tunjukin mata copot ya, mata copot. Yang kerenan dikit lah gitu ya kan. Mata genit itu apa gitu. Nah terus selain mata genit apa lagi biasanya? Kiss bye. Ya kan ya, adik mana kiss bye-nya, kiss bye gitu ya. Ya kan ya, suruh kiss bye. Nih tapi gue gini loh, kayaknya udah jadi kewajiban buat anak kecil tuh bisa kiss bye sama mata genit gitu. Jadi mungkin kalau ada bayi yang nggak bisa itu bakal dibully itu. Sama geng-gengannya itu ya. Lihat itu bayi itu nggak bisa mata genit. Wow, dasar kafir. Wow, Zionis. Mungkin gitu ya. Itu. Dan akhirnya karena semuanya udah bisa nih, kiss bye udah semuanya bisa. Akhirnya nih ada orang tua yang mau beda sendiri. Wah anaknya nggak diajarin kiss bye. Misalnya ada yang, adik tuh tunjukin kiss bye-nya ke tante. Wah anak saya sih nggak saya ajarin kiss bye. Nih ya, anak saya nih. Ayo, adik mana kisutnya, kisut. Halo tante. Itu ya. Dan kenapa gue ngomongin anak kecil? Karena teman-teman gue kemarin baru banyak yang lahiran ya, baru banyak orang yang lahiran. Dan buat gue yang belum punya anak, ngejenguk orang yang baru lahiran tuh suka bingung. Bingung komentar apa. Karena gue nggak tahu nih, gue belum punya anak, nggak ngerti nih. Jadi itu kayak anak parkur ketemu anak catur. Nggak nyambung gitu. Ini pionnya bisa salto nggak? Gitu, nggak nyambung. Nanya apa bingung. Kan biasa kita ke rumah sakit kan, jenguk nih. Selamat ya, gitu kan. Terus biasanya ngeliat dulu nih. Biasanya pertanyaan pertama paling inilah, paling biasa kan. Namanya siapa? Ya udah dijawab nih. Sini, oh iya. Habis itu bingung mau nanya apa lagi. Diliatin aja kan. Ya. Kecil ya. Kecil. Nggak bisa ngomong. Orang kok nggak bisa ngomong. Batu baterai kali ini. Udah karena bingung akhirnya. Mata genit mana mata genit. Kan dari saya, terima kasih. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Awe yang paling kenceng mana tepuk tangannya. Keren, luar biasa sekali. Jadi sekarang kita kasih kesempatan buat Vicky untuk komentari. Tadi ada beberapa yang saya soroti dari apa yang Awe sampaikan untuk kita semuanya. Jadi tolong Vicky berikan komentar yang sekaligus mata genit. Tapi tadi saya ingin mengomentari cerita yang terakhir aja untuk Awe, masalah anak. Tadi katanya ada ibunya fanatik sama anak, bukan ini pesan moral. Bukan pesan moral. Fanatik fanatik terhadap anaknya ngefans ya Vicky. Memang harus seperti itu karena anak itu adalah anugerah terindah yang harus kita jaga. Setuju nggak? Udah gitu doang. Pesan moral gue mah. Silakan Vicky. Apa sih maksudnya? Awe kebetulan satu populasi ya sama saya di Bekasi. Gua berasa kebon. Itu bukan populasi itu ekosistem. Ya, Nanti komentarin nanti nggak boleh. Macam lele. Stand up yang menarik, walaupun melahirkan kristalisasi keringat yang hebat, tapi menjadi sebuah tumpuan yang cukup ada pada titik klimaks di mana orang akhirnya menjadi terhibur dan ceria suasana hatinya menjadi gembira. Itu kelebihan. Cuma satu sisi apabila saya koreksi secara keras dan demonstrasi tadi amendemenkan dengan baik, kita harus hati-hati dengan prosa. Prosa itu. Rosa tuh iklan. Rosa. Prosa-prosa yang akan menjadi sebuah selimut kalimat itu memang mempunyai makna yang akan nanti itu akan diperbaiki gitu loh. Itu aja mungkin. Tapi sisa secara kelebihannya Tuhan bangga punya kamu. Dia mewakili Tuhan. Indonesia, Awe dinyatakan aman. Idol Pak.
Ini acara apa sih? Tapi yang jelas kita masih punya beberapa teman untuk dikomentari sama Vicky dan mereka juga akan roasting Vicky seperti apa. Makanya jangan kemana-mana. Tetap sila. Tuh kan lo.